Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya lenyap takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu peduli. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Allah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Untuk kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan kami semua Tuhan, agar kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang berbicara Tuhan langsung pada hati kami masing-masing ya Tuhan. Kau juga pimpin Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan Tuhan dalam segala keterbatasan Tuhan. Biar Engkau saja yang memimpin Tuhan, agar semua yang keluar Tuhan semuanya hanya dari hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Mungkin kita mengingat bagaimana tahun 2020 sudah kita lewati. Kita mungkin masih merasa takut. Kita masih merasa khawatir. Karena di tahun 2021 ini pun bahkan masih ada pandemi. Masih ada corona. Sehingga mungkin kita masih merasa khawatir dan takut dalam menghadapi kehidupan di tahun yang baru ini. Nah, kita mau sama-sama mengingat akan tema gereja kita, yaitu bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Nah, kita mau memegang, kita mau menghayati bagaimana makna Allah beserta dengan kita pada kehidupan kita saat ini. Kita mau sama-sama menghadapi tahun 2021 dengan berpegang bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kita mau sama-sama belajar dari kitab Yosua yang sudah kita baca. Ketika kita mendengar kata Yosua, kita pasti langsung mengingat tentang Yosua. Karena kita sudah belajar bagaimana Yosua, dia merupakan seorang pemimpin hebat yang membawa bangsa Israel menaklukkan bangsa Kanaan. Kita dapat melihat bahwa dia adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika kita melihat cerita Yosua, awalnya Yosua ini adalah seorang pemimpin muda. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia menggantikan Musa. Musa yang adalah seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tentunya Yosua ketika dia harus menggantikan Musa, mungkin ada ketakutan, kekhawatiran tersendiri dalam hati dia. Apalagi dia harus memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah disertai oleh Tuhan. Bangsa ini sudah melihat langsung bagaimana kuasa Allah bekerja. Tapi kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel, dia tetap berpaling kepada allah-allah lain. Tentunya sebagai pemimpin muda, pemimpin yang baru menggantikan Musa, mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran tersendiri dalam hati Yosua. Tapi kita bisa lihat bagaimana saat Yosua menjadi pemimpin Israel, Allah berfirman langsung kepada Yosua. Allah sendiri yang mengingatkan serta menguatkan Yosua lewat pesannya di ayat yang sudah kita baca tadi. Allah sendiri yang berbicara bahwa Allah akan menyertai Yosua. Sama seperti Allah menyertai Musa, maka Allah juga akan menyertai Yosua saat Yosua membawa bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dalam ayat yang kita baca dalam kitab Yosua tadi, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Karena Allah yang sama yang menyertai Musa dan Yosua adalah Allah yang sama juga yang menyertai kita saat ini. Untuk yang pertama, kita mau sama-sama buka dari Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Nah, yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita sama-sama tahu cerita dalam kitab Yosua. Bagaimana Yosua membawa bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Yeriko yang adalah kota benteng, kota yang kuat. Mungkin di mata manusia tidak mungkin Israel bisa menang lawan kota Yeriko karena perbedaan kekuatan saat itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel bisa menang lawan Yeriko. Mengapa? Karena bangsa Israel dia taat akan perintah Tuhan saat itu. Allah menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko, dan pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa tembok Yeriko hancur dan bangsa Israel bisa menang. Itu semua karena bangsa Israel taat pada perintah Tuhan. Namun setelah kemenangan atas Yeriko, kita dapat melihat bagaimana cerita bangsa Israel menyerang kota Ai. Kota yang lebih lemah dari bangsa Israel. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketidaktaatan dari seseorang bisa berakibat pada kekalahan bangsa Israel. Kita mau buka di Yosua 6 ayat 18. Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi Allah sendiri sudah mengingatkan bahwa janganlah orang-orang Israel ini membawa barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Karena pada akhirnya akan mencelakakan bangsa Israel. Tapi kita bisa melihat di Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi kita melihat bagaimana Akan dia melanggar perintah Tuhan. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Sampai akhirnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Bangsa Israel merasakan kekalahan. Padahal bangsa Israel baru saja menang melawan Yeriko, kota yang besar, kota yang hebat. Tapi karena ketidaktaatan satu orang, akhirnya bangsa Israel harus kalah saat melawan kota Ai. Kota yang lemah. Pada akhirnya bangsa Israel kalah. Itulah yang bisa kita lihat dalam kisah Yosua. Bagaimana hidup yang tidak taat membawa malapetaka bagi bangsa Israel. Kita pun dalam kehidupan kita, khususnya di tahun baru ini, kita semua sama-sama lagi belajar untuk terus taat pada perintah Tuhan. Janganlah kita hidup tidak taat pada perintah Tuhan, tapi kita mau sama-sama melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan pada kita. Kita mau sama-sama belajar untuk terus berpegang pada firman Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Khususnya dalam kondisi saat ini. Mungkin dalam kondisi sulit seperti ini, ada banyak godaan yang kita rasakan untuk kita tidak menaati perintah Tuhan. Tapi dari kisah yang sudah kita baca dalam kitab Yosua, kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama taat, patuh pada perintah Tuhan. Khususnya dalam kita menghadapi tahun 2021 ini. Karena saat kita berbicara bahwa kita mempercayai Immanuel, Allah beserta dengan kita, di situ kita seharusnya tidak melakukan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk taat di tahun yang baru ini. Yang kedua, kita mau sama-sama lihat dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, yang kedua adalah kita harus hidup memiliki relasi dengan Tuhan. Saat kita membaca ayat tadi, kita dapat lihat bagaimana kita harus memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Bukan cuma memperkatakan saja,
Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya kita bisa bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan saat hari Minggu, atau saat kebaktian, atau saat saja. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk terus datang pada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau membangun hidup yang penuh relasi dengan Tuhan. Saat kita memiliki pasangan, tentunya kita membutuhkan komunikasi terus-menerus gitu ya. Karena ada banyak hubungan yang rusak karena tidak adanya komunikasi. Gitu. Nah, hal itu juga sama seperti relasi kita dengan Tuhan. Kita membutuhkan komunikasi itu dengan Tuhan. Makanya penting untuk kita terus menjaga relasi ini dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, dan terus melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Dan saat kita misalnya tadi ya memiliki pasangan, tentunya kita akan berusaha terus-menerus untuk mengenal pasangan kita lebih dalam. Karena saat kita mengenal pasangan kita, tentunya hubungan ini akan berlangsung lebih lama. Hal ini juga sama. Saat kita memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan, maka penting bagi kita untuk terus belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Allah. Kita harus berusaha untuk terus mengenal Dia. Nah, karena itulah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Saat kita mengasihi Tuhan, maka kita harus berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Karena saat kita membaca firman Tuhan, maka di situ kita akan bisa mengenal Allah lebih baik lagi. Kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan saat kita sudah mengenal Allah, tentunya kita akan semakin bertumbuh. Relasi kita akan semakin kuat dan kita juga akan semakin bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita mengenal Allah juga, pola pikir kita akan terus dirubah, akan terus diubahkan, sehingga kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun yang kita rasakan. Saat kita sudah mengenal Allah pun, kita tentunya akan lebih peka lagi tentang kasih Allah dalam diri kita. Sehingga kita bisa terus percaya, kita bisa terus berpegang bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu ada beserta dengan kita, apapun kondisi yang kita rasakan saat ini. Di tahun 2021 ini, kita mau sama-sama belajar untuk terus menjaga relasi dengan Tuhan. Kita mau sama-sama terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kehidupan kita. Dalam kondisi sedih, senang, kita mau terus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan itu, kita dapat benar-benar melewati tahun 2021 dengan baik. Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa apa-apa. Kita sudah ada yang merasakan itu gitu ya di tahun 2020. Bagaimana kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas. Tapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Maka dari itu, kita harus terus berpegang pada Allah. Kita harus terus berpegang pada perintahnya. Kita mau sama-sama bangun relasi dengan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, untuk yang terakhir, kita mau sama-sama baca dari Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan pesan ini terus-menerus disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tuhan yang sama yang menyertai Yosua, menyertai kita juga saat ini. Ketika kita menghadapi tahun baru ini, kita mau sama-sama menguatkan hati kita. Kita mau melangkah terus. Apapun kondisinya, kita nggak mau nyerah.
Karena kita sama-sama belajar bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kita sama-sama sudah belajar bagaimana penyertaan Allah akan hidup kita begitu nyata. Dan kita mau terus sama-sama belajar untuk terus berpegang pada Allah. Sehingga kita dapat melangkah terus, melangkah bersama dengan Allah. Kita bisa lihat kisah ini dalam kitab Yeriko. Dalam kitab Yosua ya. Dalam kitab Yosua, kita lihat bagaimana cerita Yeriko yang tadi. Yeriko yang kota benteng ini, pada akhirnya bangsa Israel ketika dia melihat bagaimana kuatnya kota Yeriko, mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah kalah. Namun mereka tetap maju. Mereka tetap berjalan, mereka tetap melangkah. Karena mereka percaya bahwa mereka bersama dengan Allah. Dan Allah akan membantu mereka, Allah akan menyertai mereka, sehingga mereka bisa mengalahkan Yeriko. Di sini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel berserah sepenuhnya pada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Yosua berserah pada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka terus melangkah maju. Walaupun di tengah keterbatasan mereka. Tapi mereka percaya bahwa Allah beserta dengan mereka. Dari sini kita mau sama-sama belajar. Kita sama-sama sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas pada saat ini. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, khususnya dalam kondisi seperti ini. Mungkin banyak dari kita yang sudah berpikir untuk menyerah. Tapi lewat firman Tuhan ini, kita mau sama-sama belajar untuk terus melangkah maju, untuk tidak menyerah dalam kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kita mau sama-sama terus maju, terus melangkah pada tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, karena kita percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Sama ketika kita naik sepeda gitu ya. Zaman dulu kita latihan naik sepeda. Di situ kita merasakan, ketika kita naik sepeda, kita coba sendiri, kan pasti ada sering kali kita ngerasa jatuh gitu ya. Kita ngerasa nggak bisa, hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh. Tapi di situ kita tetap berusaha mencoba. Kenapa? Karena biasanya ada papa kita di sebelah kita gitu ya. Papa kita yang kalau misalnya pun kita jatuh, kita dibantu gitu buat naik lagi sepeda dan terus latihan sampai akhirnya kita bisa. Nah, Tuhan juga sama seperti ayah kita. Mungkin di dunia ini ketika kita menghadapi kehidupan di dunia ini, ketika kita melangkah di kehidupan ini, di dunia ini, kita mungkin seringkali jatuh juga gitu. Kita seringkali stres menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Tapi di situ kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Walaupun kita jatuh, kita tetap percaya bahwa ada Allah yang beserta dengan kita. Walaupun kita jatuh, kita percaya bahwa Allah akan memampukan kita untuk kembali bangun. Dan disitulah dasar kita untuk terus melangkah. Disitulah dasar kita untuk terus maju dan tidak menyerah. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari kitab Yosua. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita mau sama-sama belajar untuk tidak menyerah dalam kehidupan ini. Kita mau terus melangkah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Mungkin kehidupan kita sekarang kita rasakan begitu berat. Mungkin kita merasakan kehidupan kita sekarang begitu gelap. Tidak ada kepastian. Banyak hal yang kita takutkan. Banyak hal yang kita khawatirkan. Ketika kita maju melangkah di tahun 2021 ini, berbagai kekhawatiran dan ketakutan ini datang menyerang kita. Tapi lewat firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama diingatkan kembali bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dan kita mau maju terus melangkah. Kita mau maju terus tidak menyerah. Karena kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah beserta Tuhan dengan kita Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kita semua Tuhan telah dimampukan Tuhan untuk melewati tahun 2020 kemarin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami masih bisa bertahan Tuhan. Kami masih ada Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami Tuhan. Semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan.
Biar Engkau Tuhan yang memimpin kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat terus Tuhan berpegang pada Engkau saja ya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat terus taat atas perintah-Mu Tuhan. Dan berikan kami kerinduan Tuhan untuk kami semua Tuhan dapat terus Tuhan haus akan Engkau ya Tuhan. Terus Tuhan menjaga relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan negara kami Tuhan. Bagaimana negara kami Tuhan masih diliputi ketakutan Tuhan, khawatiran Tuhan. Karena corona ini ya Tuhan. Kau yang terus Tuhan berkati Tuhan kami Tuhan agar kami semua dapat bertahan ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati gereja kami. Kau berkati keluarga kami. Kau berkati Tuhan teman-teman kami semua ya Tuhan. Kau yang berkati negara kami Tuhan. Biarlah kami semua dapat bertahan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dapat menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Menyerahkan segala khawatiran kami, segala ketakutan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi Tuhan agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau yang berikan Tuhan proses vaksinasi ini Tuhan, kelancaran Tuhan dalam pelaksanaannya Tuhan, dalam sosialisasinya ya Tuhan. Kau terus Tuhan sertai ya Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan para tenaga medis Tuhan yang ada di frontline Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dapat terus berjuang Tuhan dalam pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua ya Tuhan. Kau telah membawa kami semua Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah tinggal